Apakah benar pengungsi Rohingya meminta sejumlah tanah di Indonesia? Kabar ini memanas setelah beredar informasi bahwa United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR, mengajukan permintaan tanah kepada pemerintah Indonesia. Mari kita telusuri kebenaran di balik isu kontroversial ini dan fakta apa saja tentang pengungsi Rohingya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, beberapa waktu terakhir ini memang sedang ramai tentang pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Sebelum kita bahas tentang benar atau tidaknya UNHCR meminta tanah pada pemerintah, mari kita lihat 8 fakta tentang Rohingya yang dikutip dari UNHCR. Sebagai informasi, UNHCR atau United Nations High Commissioner for Refugees adalah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, yang bertanggung jawab untuk melindungi dan membantu para pengungsi di seluruh dunia. Berikut adalah fakta tentang pengungsi Rohingya yang dikutip dari situs UNHCR. 1. Selama beberapa dekade, warga Rohingya menderita penderitaan ekstrem di Myanmar. Mereka tidak diberikan akses terhadap kewarganegaraan dan pencatatan. Tidak diperbolehkan mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja, dibatasi dalam kamp dan desa dan menjadi sasaran kekerasan ekstrim. 2. Pengungsi Rohingya tidak ingin meninggalkan Myanmar. Mereka terpaksa mengungsi. Kebanyakan pengungsi Rohingya mengatakan kepada UNHCR bahwa mereka berharap dapat pulang ke Myanmar jika kondisinya memungkinkan. Sebagian besar pengungsi Rohingya, sekitar 1 juta orang, melarikan diri ke kamp-kamp di negara tetangga Bangladesh sejak 3 dekade terakhir, dan kebanyakan pada tahun 2017 setelah beberapa insiden kekerasan dan pelanggaran HAM berskala besar. 4. Pengungsi Rohingya tidak hanya mencari keselamatan di Indonesia. Mayoritas pengungsi Rohingya telah melarikan diri dan diberi status pengungsi di Bangladesh 960.000 orang, Malaysia 107.000 orang, dan India 22.000 orang. 5. Karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan. Tidak ada jalur legal yang memungkinkan pengungsi Rohingya untuk berpindah-pindah wilayah dengan mudah di kawasan ini. Akibatnya, mereka sering memilih perjalanan perahu berbahaya yang ditawarkan oleh para penyelundup manusia. Lebih dari 70% pengungsi Rohingya yang mendarat di Indonesia selama sebulan terakhir adalah perempuan dan anak-anak. Perjalanan dengan kapal dapat memakan waktu berminggu-minggu, seringkali menggunakan kapal yang tidak layak untuk berlayar dan tidak dilengkapi cukup makanan, air bersih, atau sanitasi. UNHCR juga mendapat laporan kekerasan fisik dan seksual di atas kapal. 8. Pengungsi Rohingya terus mencari keselamatan dengan menempuh perjalanan kapal yang berbahaya di laut, meskipun telah mengetahui resikonya. Tahun 2022 adalah salah satu tahun paling mematikan dalam sejarah pergerakan maritim pengungsi Rohingya di Asia Tenggara, dengan 348 orang secara tragis dipastikan tewas atau hilang, termasuk anak-anak. Itulah 8 fakta dari pengungsi Rohingya. Lalu apakah benar UNHCR meminta tanah di Indonesia? Isu ini muncul dari salah satu akun media sosial X atau Twitter, Amun Kafdung, mengunggah narasi kekecewaan atas sikap UNHCR Indonesia. Menurutnya, UNHCR Indonesia sudah keterlaluan karena dengan mudahnya meminta tanah untuk pengungsi Rohingya. UNHCR ini keterlaluan ya? Keterlaluan banget. Dengan entengnya minta 1 pulau kosong buat Rohingya. Sorry ya, Israel dulu awalnya juga minta 1 tempat, akhirnya menjajah Palestina, tulis akun Amun Kafdung pada Rabu, 6 Desember 2023. Lalu apakah benarkah UNHCR meminta sejumlah tanah di Indonesia? Selanjutnya, akun Amun Kafdung mengklarifikasi lagi, karena mendapatkan koreksi dari akun Rahmantari. Bukan UNHCR,
Tapi yang mengatakan itu kalau nggak salah Pak Ahmad Sahroni di rapat umum Komisi 3 DPR RI beberapa waktu lalu. Saya pernah mengikuti live-nya, ujar akun @rakmantari melalui tweet-nya. Ternyata pada kesempatan sebelumnya para wakil rakyat Komisi 3 mengadakan rapat membahas pengungsi Rohingya. Ahmad Sahroni mengusulkan agar pengungsi Rohingya ditempatkan di pulau kosong. Pindahkanlah mereka Rohingya segera kemana saja, Pak. Apakah ke pulau yang masih kosong di Nusantara ini? Karena ketika ramai seperti itu, potensi penyakit bisa terjadi, kata Ahmad Sahroni dalam rapat Komisi 3 DPR RI, Kamis 21 November lalu. Dalam hal ini, pernyataan UNHCR pernah minta sejumlah tanah di Indonesia belum terbukti benar. Semua itu merupakan inisiasi dari Ahmad Sahroni dalam rapat Komisi 3 DPR RI yang mengusulkan untuk memindahkan pengungsi Rohingya dalam satu pulau. Dalam pernyataannya tersebut, Ahmad Sahroni melihat dari faktor kesehatan dan keamanan dan bukan berarti memberi mereka pulau untuk ditinggali selamanya. UNHCR Indonesia mengonfirmasi bahwa kedatangan Rohingya ke Indonesia tidak bertujuan untuk memanfaatkan masyarakat setempat. Mereka semata-mata mencari perlindungan dari penolakan yang mereka alami di tempat tinggal sebelumnya. UNHCR juga mengajukan permohonan kepada Indonesia untuk memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pemerintah mencatat jumlah pengungsi Rohingya di Indonesia mencapai 1.487 orang yang ditempatkan di berbagai penampungan sementara di Medan, Aceh, dan Pekanbaru. Diperkirakan jumlah pengungsi Rohingya akan terus bertambah, mengingat gelombang kedatangan masih terus terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, itulah penjelasan singkat mengenai isu apakah UNHCR meminta tanah Indonesia untuk Rohingya yang tidak terbukti kebenarannya. Sampai saat ini, pemerintah masih berusaha memberikan keputusan terbaik, dan semoga saudara kita Muslim Rohingya diberikan jalan terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan berkomentarlah dengan bijak. Nantikan kisah-kisah inspiratif lainnya.